Puji Tuhan, selamat sore jemaat Tuhan baik. Kita ketemu lagi sore hari ini. Semua karena anugerah, berkat dan kemurahan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan selalu nyatakan bagi saya dan saudara. Saya tahu kalau kita ada sore hari ini, semua karena kasih Tuhan bagi kita. Amin. Saudara, sejak awal bulan Januari sampai hari ini kita sudah belajar tentang firman, tentang kebenaran firman, karena tema tahun ini kita adalah hidup berdasarkan firman. Kita sudah mendengar banyak firman. Saudara, tentunya kita mendengar firman yang Tuhan inginkan kita kan menjadi pelaku firman. Jadi firman bukan hanya kita dengar, tapi kita harus melakukan firman itu. Karena tujuan kita mendengar firman supaya kehidupan kita selalu berkenan di hadapan Allah. Hanya firman yang dapat membawa kita hidup dalam kebenaran. Hanya firman yang dapat membawa kita hidup berkenan kepada Allah. Tanpa firman gak bisa. Sebab itu firman itu harus menjadi pedoman hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan beberapa minggu sampai hari ini kita sudah belajar tentang firman. Saat ini kita akan melihat tentang pertobatan di dalam Markus pasal 1 ayat yang keempat. Kita akan melihat kebenaran tentang pertobatan. Markus 1 ayat 4. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Markus 1 ayat 4, 2, 3. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah, berdirilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Saudara, kita akan pada sore ini melihat pertobatan. Saudara tahu? Hal pertobatan ini adalah hal yang utama yang perlu kita tahu. Karena pertobatan itu adalah penting bagi kita orang-orang percaya. Ini satu hal yang sangat penting yang saudara harus tahu. Berita pertobatan ini adalah berita utama di dalam Alkitab. Berita pertobatan. Sebab pertobatan itu nggak bisa dipisahkan dengan keselamatan. Dua hal ini harus selalu berjalan bersama-sama. Memang saudara kita tahu bahwa keselamatan itu anugerah yang Tuhan berikan buat saya dan saudara tanpa kita melakukan sesuatu. Tanpa intervensi manusia, semua full pure dari Tuhan yang berikan keselamatan. Saudara percaya menerima Dia Tuhan sebagai juru selamat, maka saudara akan diselamatkan. Tetapi tidak titik sampai di situ. Tetapi Tuhan inginkan kepada kita mengerti bahwa bagaimana cara kita membawa hidup hari-hari ini. Saudara tahu kita manusia berdosa. Sejak manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka semua manusia itu berdosa. Karena berdosa manusia, Tuhan harus datang ke dunia untuk melepaskan kita, membebaskan kita, menghapuskan dosa kita. Karena kita berdosa. Kalau tidak ada dosa, tidak perlu Tuhan datang ke dalam dunia. Karena dosa, maka Yesus harus turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Artinya Tuhan sucikan kita, Tuhan kuduskan kita supaya kita suci dengan kesucian yang Tuhan berikan, kekudusan yang Tuhan berikan kepada kita. Ini kita berlayak di hadapan Allah, kita berkenan di hadapan Allah. Maka tadinya hubungan manusia dengan Tuhan itu putus, terjalin kembali karena Yesus. Jadi hubungan kita dengan manusia itu tercipta kembali itu karena Yesus yang melakukan. Jadi tujuan Tuhan datang ke dalam dunia untuk melepaskan kita dari dosa, untuk membebaskan kita dari dosa. Pada waktu saudara percaya, hidup ini akan disucikan, diputihkan seperti salju. Sebab itu lagu yang terakhir berkata bahwa sejauh timur dari langit Tuhan membuang dosa kita. Dan Tuhan tidak pernah ingat kesalahan kita. Itu Tuhan. Tapi bukan berarti kalau Tuhan tidak pernah ingat kesalahan kita lalu kita hidup semaunya kita, tidak seperti itu. Tapi kita harus hidup sesuai dengan tujuan Tuhan datang ke dalam dunia.
Tujuan Tuhan datang ke dalam dunia untuk menguduskan, menyucikan, menebus, dan melepaskan kita dari dosa. Itu tujuan Tuhan datang ke dalam dunia. Sebab itu kita harus hidup seperti itu. Jadi bukan berarti setelah saudara berpikir, kan Tuhan sudah kuduskan saya, keselamatan itu kan anugerah. Saya nggak perlu berbuat apa-apa, saya selamat. Bukan seperti itu. Saudara harus tahu bahwa keselamatan firman Allah kan keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Artinya bukan kita mengerjakan keselamatan, tapi ada tindakan-tindakan bukti bahwa saudara orang-orang yang sudah diselamatkan. Jadi orang yang sudah terima Yesus, kehidupannya itu berbuah. Buah pertobatan itu ada. Dia membuktikan bahwa dia orang beriman. Dengan cara apa? Dengan cara hidupnya dia. Cara hidup seperti apa? Cara hidup seperti Tuhan sudah kuduskan. Yaitu hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kesucian. Hidup tidak bercelah. Sebab itu kita perlu pertobatan. Pertobatan ini penting di dalam kehidupan kita. Pertobatan ini hal yang penting yang semua kita harus tahu. Jangan saudara pikir karena kita sudah diselamatkan kita nggak perlu bertobat. Kita perlu bertobat. Dan pertobatan itu bukan hanya tertuju kepada satu bangsa, tapi ke seluruh manusia yang ada dalam dunia ini. Siapapun dia. Karena dosa itu masuk ke seluruh manusia. Bukan hanya kepada bangsa Indonesia, kepada saya dan saudara, tapi ke seluruh umat manusia itu sudah berdosa karena dosa Adam dan Hawa, maka kita berdosa. Tetapi kan ada berita yang baik yang kita tahu bahwa Tuhan sudah datang melepaskan kita dari semua itu, membebaskan kita dari dosa. Ini berita yang indah, berita yang baik, berita sukacita yang saudara dan saya harus tahu. Dan Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Menghapus dosa manusia. Yohanes 1 ayat 29 berkata. Yohanes pasal 1 ayat 29 berkata. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Yesus anak domba datang menghapus dosa manusia. Jadi Yesus yang sudah menghapus dosa manusia. Ini hal yang luar biasa yang perlu kita tahu. Karena saudara tahu dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus 2, tolong ditampilkan ayat ini. Kita baca ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 3. Sebenarnya kamu dahulu semuanya terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang melimpahkannya kepada kita 5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jelaskan firman Allah. Kita mestinya dimurkai. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang murka Allah. Murka Allah itu mengerikan. Sebab Allah datang ke dalam dunia untuk supaya melepaskan kita dari murka Allah. Dia mengambil murka Allah itu, dia yang tanggung. Mestinya buat manusia tapi dia yang tanggung sehingga kita bebas dari murka. Yesus yang sudah kerjakan. Jadi kita berusaha bagaimana cara supaya kita mengerti firman. Sebab itu karena saudara tahu bahwa kita sudah terbebas dari murka Allah karena Yesus sudah tanggung semuanya itu, kita juga hari-hari ini harus hidup supaya kita jangan sampai juga dimurkai. Dengan cara hidup seperti apa? Hidup dalam pertobatan.
Hidup dalam pertobatan ini penting. Saudara tahu bahwa Yesus datang ke dalam dunia sudah mengampuni semua dosa manusia, semua. Jadi semua dosa yang sudah dilakukan oleh manusia itu sudah diampuni oleh Yesus. Berarti karena Tuhan sudah ampuni kita, kita kan sudah nggak ada dosa, sudah nggak ada. Tetapi saudara harus tahu, kita nggak boleh tinggal di dalam dosa. Sebab kebenaran manusia tidak dapat menyelamatkan manusia. Sebenar-benarnya apa manusia, sebaik-baiknya apa manusia, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau Tuhan tidak datang menyelamatkan, semua kita binasa. Semua kita dimurkai Allah. Semua akan mendapat hukuman, dan firman Allah katakan upah dosa itu maut. Maut itu kematian yang mengerikan. Tapi karena kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita, kasih membuat kita bebas dari semuanya itu. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita sudah diselamatkan. Sebab itu kalau firman Allah, sebab itu 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah kejadian yang baru. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu datang. Jadi kita ini yang sudah percaya kepada Yesus, yang ada dalam Yesus, firman Allah katakan kita sudah menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru itu datang. Tadi kan kita sudah baca Efesus bahwa kita adalah orang-orang yang gelap. Tapi karena Yesus datang ke dalam dunia, Yesus menerangi hidup kita. Yesus melepaskan kita sehingga kita lagi bukan orang gelap, tapi orang-orang yang berada di dalam terang. Sebab itu firman Allah katakan barang siapa yang ada di dalam Yesus, dia ciptaan baru. Nah, ciptaan baru itu artinya gaya hidupnya juga harus baru. Gaya hidup yang sama seperti firman Allah, yaitu hidup dalam pertobatan. Karena firman Allah jelas katakan 1 Yohanes 3 ayat 9. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Saudara perhatikan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Artinya, saudara, orang yang sudah ada di dalam Allah harus hidup dalam pertobatan. Karena kan firman Allah katakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Tapi kan sampai hari ini kita masih berbuat dosa kan? Kenapa kita nggak berbuat dosa lagi kata firman Allah? Sebab benih ilahi ada di dalam orang itu. Saya sudah pernah khotbah tentang ini beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan Januari, saya nggak tahu atau Februari, bahwa kenapa kita nggak bisa berbuat dosa? Karena benih ilahi itu ada pada kita. Tapi kenapa orang seringkali masih berbuat dosa? Karena benih itu nggak hidup, mati. Sehingga kita masih melakukan dosa. Sebab itu benih ilahi ini harus dihidupkan di dalam kita supaya kita nggak berbuat dosa. Karena benih ilahi hidup, maka gaya hidup kita juga akan dikendalikan oleh benih yang ada di dalam kita. Benih yang ditanam itu akan bertunas, bertumbuh. Dia bertumbuh, ada tunas-tunas baru yang akan keluar. Dan kita akan lihat tunas-tunas itu akan keluar. Kalau saudara menanam benih, lalu benih itu nggak pernah tumbuh, itu artinya benih itu mati. Nggak pernah terlihat sesuatu, ada perubahan yang terjadi. Tapi kalau benih, biji itu ditanam jagung. Kalau saudara sudah tanam jagung dan saudara melihat sampai 1 minggu, 2 minggu nggak pernah ada tunas baru, itu artinya jagung itu nggak hidup, mati. Tapi kalau saudara tanam jagung lalu saudara lihat besoknya mulai ada keluar sampai besar, itu artinya benih itu hidup. Jadi yang kelihatan itu benih, yang kelihatan, yang keluar itu jagung. Jadi kalau benih ilahi ada dalam kita, yang keluar juga hal-hal ilahi yang berhubungan dengan kekudusan, dengan Tuhan. Kalau berbicara ilahi ini berhubungan dengan Tuhan. Ini yang akan nampak dalam kehidupan kita. Sebab itu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, ini perlu saya dan saudara harus tahu.
Pentingnya kita, kenapa banyak orang nggak bisa bertobat? Karena benih itu nggak dia hidupkan di dalam hidupnya. Sehingga walaupun dia sudah 30 tahun jadi anak Tuhan, percaya Tuhan, sudah terima Yesus, hidupnya masih seperti itu, nggak pernah bertobat. Kenapa? Karena benih itu nggak pernah hidup. Sedangkan benih ini perlu hidup. Kita sudah mendengar firman Allah dari bulan Januari sampai minggu kemarin, bagaimana dasar hidup orang percaya itu firman. Firman itu harus tumbuh, supaya kalau firman tumbuh, maka benih ilahi itu akan bekerja dalam kita, maka kita bisa hidup dalam pertobatan. Saudara melihat kan begitu banyak anak Tuhan ke gereja, tapi hidupnya nggak pernah bertobat? Pernah lihat? Oh, bukan cuma pernah, mungkin hari ini ada di gereja. Bukan cuma pernah, mungkin sampai hari ini ada di gereja. Saudara, kita merenungkan hidup kita hari-hari ini. Tuhan inginkan jemaat, bukan saudara hanya terdaftar di salah satu gereja, dimanapun saudara terdaftar. Mungkin gereja itu top, secara mata top luar biasa, tapi gereja nggak bisa menyelamatkan saudara. Pendeta pun yang hebat kalau berkhotbah semua roboh, nggak bisa menyelamatkan saudara. Yang menyelamatkan kita adalah Yesus. Dan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana cara hidup kita? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Saudara, nggak perlu saudara punya hubungan baik dengan pendeta. Mungkin pendeta itu yang saudara gereja itu saudara kenal baik sama dia. Itu nggak pengaruh saudara. Kalau saudara nggak melakukan firman, pendeta itu hanya alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Tapi walaupun pendeta menyampaikan kebenaran, kalau jemaat nggak mau dengarkan, kosong, sia-sia, nggak ada arti. Jadi tidak penting saudara mau bekerja di mana, nggak penting. Yang penting bagaimana cara hidup saudara. Apakah cara hidup saudara sudah benar-benar sesuai dengan apa yang Allah mau? Apakah benih yang saudara dengar, hamba Tuhan mungkin hamba Tuhan sederhana pun yang dia sampaikan firman. Kalau benih yang dia taburkan itu firman itu tertancap dalam hidup kita dan dia tumbuh hidup dan bertunas, itu dahsyat. Tapi walaupun pendeta itu top luar biasa, saudara orang kagum. Walaupun dia berkhotbah dengan lidah 1 meter, setiap kali dia keluar lidahnya 1 meter panjang ke depan. Itu gak pernah ada arti apa-apa bagi kita kalau kita gak izinkan benih itu hidup. Saudara akan tetap seperti itu sampai tua. Bahkan sampai mati gak pernah bertobat. Cuman memang saudara terdaftar di salah satu gereja. Jangan bangga kita terdaftar di salah satu gereja. Tapi bangga kalau nama kita ada dalam kerajaan surga. Itu yang perlu kita bangga. Saudara mau terdaftar di mana gak penting. Karena Tuhan gak pernah lihat saudara terdaftar di mana waktu saudara di dunia. Apakah di Rungkut? Apakah di mana? Di gereja-gereja yang lain? Nggak penting, Tuhan nggak pernah tanya waktu saudara kita mati menghembuskan nafas terakhir. Malaikat nggak pernah tanya karena dia ada di jemaat sini, malaikat yang ini bawa ke situ, lalu kerja sini malaikat bawa. Nggak ada seperti itu. Yang Tuhan lihat cara hidup kita. Kita sudah terima Yesus, sudah bertobat apa enggak? Karena pertobatan ini itu tidak pernah harus terjadi terus-menerus dalam hidup kita. Dan ini sangat penting karena ini tetap punya hubungan dengan hal keselamatan. Nggak bisa terpisah dengan keselamatan. Walaupun keselamatan gratis, cuma-cuma anugerah, kasih karunia Tuhan berikan gratis, itu selalu punya hubungan dengan pertobatan. Jangan bangga karena kita sudah percaya Yesus. Kita bersyukur kalau kita boleh dipanggil Tuhan, tapi jangan bangga. Saudara lihatlah hidup ini, sudah bertobat apa belum hidup ini? Kalau belum bertobat, perlu hari ini saudara bertobat. Ini perlu saudara harus bertobat. Karena pertobatan adalah hal utama dalam hal keselamatan. Saudara, pertobatan itu bahasa aslinya adalah metanoia. Saudara tahu, perubahan pola pikir, perubahan cara berpikir. Jadi saudara, seperti ini. Artinya begini, kalau tadinya kita berbalik ke sini, jalan saya menuju ke saudara.
Bertobat, cara pikir berbeda kan? Harus robah, kita harus berbalik begini. Jadi sudah nggak ada hubungan sama belakang. Itu artinya bertobat. Perubahan cara berpikir kita. Berubah 180 derajat. Jadi saudara, tadinya berjalan ke depan, kita harus berjalan ke belakang. Atau tadinya berjalan ke belakang, kita harus berjalan ke depan. Artinya berpindah haluan. Haluan, kalau saudara seorang nelayan, dia lihat seringkali kalau dia lihat di sana itu anginnya luar biasa, dia harus pindah haluan cepat-cepat. Kalau enggak celaka. Orang nelayan dia tahu, dia sudah belajar. Bagaimana seorang nelayan dia belajar arah angin. Kalau dia tahu angin arah ke sini, dia cepat-cepat pindah haluan. Kalau enggak bisa celaka. Itu seorang pelayar yang luar biasa. Jadi dia harus berubah, bukan hanya berbalik belakang, saudara. Ini bukan berbicara balik belakangnya, saudara mau ke kiri lalu ke kanan, bukan. Tapi artinya saudara, cara berpikir kita harus robah. Kita punya hasrat harus dirubah. Artinya kita merenovasi kehidupan kita. Karena apa saudara? Kalau saudara pertobatan itu bukan hanya sebuah penyesalan. Aduh, saya sudah berbuat ini, saya menyesal. Hari ini menyesal, sebentar berbuat lagi, itu bukan pertobatan. Kan seringkali kita begitu toh. Waktu kita melakukan kesalahan, kita menyesal sampai gak bisa tidur. Menyesal sampai hati ini susah, menyesal kenapa saya berbuat begini, kenapa saya menyakitkan dia, kenapa saya melakukan hal ini, menyesal. Pertobatan bukan cuma menyesal, tapi stop untuk melakukan, tidak melakukan lagi. Karena kalau cuma menyesal lalu berbuat lagi, itu artinya bukan pertobatan. Itu namanya bukan pertobatan, menyesal. Hari ini ya, sudah menyesal. Kalau saudara sudah maki-maki orang, saudara menyesal. Aduh, kenapa saya maki-maki sama dia? Sampai orang itu kasihan nangis karena kita maki-maki. Menyesal. Nanti minggu depan lagi ketemu sama orang lain, saudara bikin lagi. Itu namanya gak bertobat. Belum bertobat itu. Bertobat itu berhenti, stop, tidak lakukan lagi. Dan tidak lakukan selama-lamanya. Jadi pertobatan itu terus menerus. Jadi bukan hanya satu kali. Bukan kali ini saya stop karena saya menyesal, stop. Lalu besok berbuat lagi, lalu stop. Besok berbuat lagi, stop. Itu bukan pertobatan. Pertobatan itu berhenti. Berhenti dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Sebab pertobatan ini menuntut perubahan pikir, menuntut perubahan hasrat, keinginan kita harus berubah, dan gaya hidup. Sebab itu kalau pola pikir ini, pikiran ini berubah, memiliki pikiran sama seperti Kristus, karena pikiran ini kan menentukan gaya hidup kita. Apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi besar dalam hidup ini, sangat punya peranan dalam kehidupan kita. Kalau pikiran kita ini baik, maka seluruh hidup dan tindakan kita akan baik. Pasti nggak mungkin nggak. Efeknya akan keluar dari tindakan. Kalau pikiran ini baik, efeknya akan keluar dari tindakan. Sebab itu pertobatan itu adalah meninggalkan kejahatan, meninggalkan kebiasaan buruk, meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan keangkuhan, ketidaktaatan dan ketidaksetiaan. Ini adalah pertobatan, dan itu nggak pernah kita lakukan selama-lamanya, selama Tuhan izinkan kita hidup dalam dunia. Itu namanya pertobatan. Kalau kita masih ulang-ulang, masih sering lakukan, sudah stop di satu tapi masih dilakukan yang lain, itu artinya kita belum bertobat. Sedang yang Tuhan minta pertobatan itu seluruh hidup bertobat. Untuk seluruh hidup bertobat, ini pikiran harus robah. Karena yang mengomando seluruh tubuh ini pikiran, dia yang menjadi sentral. Apa yang kita pikirkan ini diperintah dari otak. Otak yang memerintah. Sebab itu kalau ada orang bermasalah di otak, dia udah nggak bisa apa-apa, dia nggak bisa berbuat apa-apa, kayak bodoh-bodoh. Karena otaknya
ada sesuatu, mungkin ada urat yang putus, mungkin ada sesuatu yang terjadi di otak. Dia nggak mengerti apa-apa, jadi bodoh-bodoh. Karena yang memerintah manusia kan otak. Urat satu aja di otak putus, semua strekel. Iya, semua bermasalah. Nah, sebab itu kenapa Tuhan katakan pikiran ini harus memiliki pikiran sama seperti Kristus. Robah cara pikir kita, bukan cara pikir orang dunia, tapi kita harus robah menjadi cara pikir anak-anak Tuhan memiliki pikiran seperti Kristus. Karena pusatnya ada di sini. Kalau otak ini baik, maka semuanya akan baik. Tangan akan baik, mulut akan baik, tindakan akan baik, semuanya akan menjadi baik. Tapi kalau tidak, saudara, nggak mungkin akan jadi baik. Sulit akan jadi baik. Jadi saudara, ini penting. Jadi itu sebabnya pola pikir ini harus dirubah sama seperti pola pikir Tuhan. Akal budi harus dirubah. Dikatakan transformasi. Harus ada pembaharuan betul-betul, pembaharuan total. Karena akibat daripada pikiran ini menentukan arah hidup. Ini penting, pikiran ini menentukan arah hidup kita, gaya hidup kita, jalan hidup kita. Ini menentukan pikiran. Kalau pikiran saudara udah jahat, gaya hidup saudara pasti jahat. Kalau pikiran saudara sudah jelek, gaya hidup saudara pasti jelek. Arah jalan saudara pun jelek. Itu semua ada di pikiran. Sebab itu saudara tahu pikiran ini harus kita jaga benar-benar. Karena pikiran menentukan gaya hidup seseorang, orang percaya. Karena kalau pikiran terubah maka seluruh gaya hidup akan berubah. Jadi nggak perlu saudara mau belajar bagaimana tangan supaya jadi baik. Ini aja yang dirubah pas tangan baik. Nggak perlu bagaimana cara supaya saudara mau ngomong baik. Nggak perlu mau belajar di mana. Saudara cara belajar baik apa John Power ya. Saudara belajar cara jalan, cara bicara, cara duduk, cara makan. Ada sendoknya harus begini, duduknya harus begitu. Cara jalannya harus jalannya bukan begitu. Kalau John Power nggak ada begitu. Jalannya ada taktiknya. Orang yang sudah sekolah ini pasti tahu. Saya nggak pernah sekolah, tapi seenggaknya saya tahu lah pasti. Nggak mungkin ada. Kalau saudara mau belajar jalan yang benar, saudara belajar bisa. Caranya bagaimana? Kayak Pragawati, bukan begini. Nggak bisa. Saudara mau melamar jadi foto model, nggak bakalan diterima. Nggak masuk saudara. Iya. Belajar John Power sana. 1 bulan. Saudara belajar. Semua jemaat sore ini belajar 1 bulan. Saya akan lihat perubahan yang luar biasa di gereja ini. Sampai duduk aja saudara sudah tahu kakinya harus begini, bukan begini. Semua diajar di sana saudara. Ini betul, saya nggak bohong. Pikir aja saya nggak percaya. Ini betul. Jadi semua diajar di sana. Jadi kalau kita orang percaya nggak perlulah belajar itu. Saudara, kalau ini dirubah maka semua akan jadi berubah. Amin. Amin. Aduh, nggak ngerti kayaknya, nggak masuk ya. Jadi ini penting ya. Jadi saudara, pikiran ini dan ini harus terjadi, pertobatan itu harus terjadi terus menerus. Bukan cuma sesaat, bukan cuma hari ini, nanti bulan depan ulang. Bulan depan lagi bertobat 1 bulan, bulan depan lagi ulang, enggak, terus menerus. Tidak pernah berhenti. Sebab itu apa yang firman Allah katakan, Efesus 4 ayat 27. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan sampai otak ini dimasukin iblis. Kalau iblis sudah masuk di otak kita, kita jadi iblis. Tuhan bilang jangan. Jadi penting sekali menjaga pikiran. Jangan pikiran ini dimasuk iblis.
Lagi baik-baik, iblis lagi masuk, dia bisa jadi jahat. Kalau iblis sudah masuk di pikiran seorang, dia bisa membunuh. Dia bisa melakukan kejahatan apa saja kalau iblis sudah masuk di pikiran. Sebab itu kenapa ayat ini berkata jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena iblis jahat. Dia tuh jahat, dia selalu bekerja untuk menghancurkan kita. Tuhan bilang jangan beri kesempatan. Sebab itu kalau saudara melihat ayat yang ke-28, Efesus 4 ayat 27, sekarang ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini Paulus kasih contoh. Kan Paulus bilang tadi bahwa jangan beri kesempatan kepada istri. Dan berbicara pertobatan, ini artinya, ini arti pertobatan. Orang yang mencuri jangan mencuri lagi. Stop untuk lakukan itu. Tapi dia harus bekerja. Artinya orang yang bertobat hidupnya jadi berkat. Tadinya suka ambil orang, merugikan barang orang, merugikan orang. Setelah dia bertobat, dia menguntungkan orang lain. Itu namanya bertobat. Tadinya suka merugikan, tipu kiri kanan, tipu sini sana. Setelah dia bertobat, dia nggak lakukan itu. Dia berusaha mencari uang bagaimana supaya saya memberkati dengan berkat yang ada, yang saya miliki. Dia suka memberi kepada orang, menolong orang. Itu namanya bertobat. Menjadi berkat, hidup ini jadi berkat. Tidak merugikan lagi orang lain. Dia tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat yang membuat orang lain rugi. Jadi waktu kalau dia suka pencuri dulu, sekarang nggak suka mencuri. Malah dia dengan berkat yang dia miliki, dia beri kepada orang, dia bagikan kepada orang. Hidupnya jadi berkat, itu artinya bertobat. Itu artinya bertobat. Sebab itu kan saudara lihat pemungut cukai waktu dia bertobat. Dia katakan kalau dulu saya suka merugikan orang, sekarang dia akan kembalikan berapa kali lipat. Itu namanya bertobat. Setelah dia ketemu dengan Yesus. Setelah dia bertemu dengan Yesus, hidupnya kan berbeda. Tadinya dia suka peras orang dengan pajak. Setelah dia bertemu dengan Yesus, Tuhan, kalau saya dulu merugikan orang, sekarang saya akan berubah. Saya akan kembalikan. Itu namanya bertobat. Sebab itu Paulus memberikan contoh. Kalau dia suka mencuri dulu, merugikan orang, tapi setelah dia bertobat, jangan lagi. Dia harus bekerja keras, dia harus mendapat sesuatu, lalu apa yang dia miliki dia beri untuk orang lain. Itu namanya bertobat. Jadi bertobat itu gaya hidup kita harus berbalik 180 derajat. Kalau dulu merugikan orang, sekarang menguntungkan orang. Kalau dulu suka jahat kepada orang, sekarang harus baik kepada orang. Kalau dulu kita suka mengeja orang, sekarang memberkati. Itu namanya bertobat. Sebab itu kenapa saudara pentingnya bertobat? Karena ini menyangkut keselamatan. Berulang-ulang dalam firman Allah, Yesus jelas-jelas menyampaikan bahwa kita harus bertobat supaya selamat, supaya dosa diampuni. Bukankah setelah kita percaya Yesus dosa sudah diampuni? Tapi kenapa ada ayat-ayat mengatakan harus bertobat, harus bertobat? Kalau seandainya kita percaya Yesus dosa diampuni, gak perlu dong bertobat. Satu kali Tuhan ampuni, akan ampuni terus. Tapi kita stop melakukan yang jahat. Tuhan mau kita lakukan yang baik seperti tujuan Tuhan menyucikan saya dan saudara. Sebab itu penting bagi kita firman Allah yang kita dengar harus jadi rema. Harus menyatu dengan jiwa. Harus menyatu dengan kehidupan. Yang firman Allah yang kita sudah dengar sepanjang bulan Januari sampai minggu kemarin. Firman Allah tentang kebenaran dasar hidup. Bagaimana cara hidup yang benar sesuai dengan firman. Kan kita sudah dengar sepanjang beberapa minggu ini. Itu harus jadi rema. Harus menyatu dengan jiwa. Harus menjadi bahagian hidup. Supaya apa? Kalau menyatu dengan jiwa dan bagian hidup, yang keluar tindakan kita itu artinya benih itu kan hidup. Itu yang akan keluar. Yang akan nampak itu kebenaran. Akan nampak itu hal-hal yang baik. Kita enggak lagi hidup merugikan orang lain, apalagi menyakitkan hati Tuhan. Tapi kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu perlu ya. Dan saudara tahu, sebab itu pentingnya kita ini dipenuhkan oleh Roh. Jadi firman dan Roh Kudus bekerja sama untuk membawa kita dalam pertobatan. Saudara mengerti firman, bagaimana cara hidup orang benar? Saudara sudah dengar firman.
panjang bulan Januari, Februari. Saudara tahu, nah hidupkan firman di dalam hati. Nah untuk menghidupkan firman supaya benih yang kita dengar ini tumbuh, Roh Kudus yang menghidupkan. Ketika oknum Allah ini bekerja sama, nggak pernah berjalan sendiri-sendiri. Mereka harus bekerja sama, Tritunggal Allah, bekerja sama. Bapak kirim anak, anak melakukan penebusan. Setelah dia naik melakukan tugasnya selesai dan dia akan kembali. Tapi sebelum dia kembali, Roh Kudus turun untuk apa? Membantu saya dan saudara supaya berjalan dalam firman, supaya hidup dalam pertobatan, terus menjaga langkah kita terus sampai dia datang kembali. Roh Kudus. Roh Kudus penting saudara, karena tidak ada manusia yang dapat hidup benar, hidup dalam pertobatan terus menerus dengan kekuatan sendiri. Dia perlu penolong. Penolong ini yang akan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran itu, mengajar kita, menuntun kita, mengingatkan kita. Itu semua Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Firman yang kita sudah dengar, Roh Kudus itu hidupkan kembali. Dia yang akan mengendalikan, dia bekerja. Dua oknum, firman dan roh ini akan menguasai hidup kita. Dan kalau firman dan roh yang menguasai hidup kita, maka seluruh hidup kita akan dikuasai oleh firman. Maka kita ini hanya mengikuti apa yang dikatakan roh dan firman itu. Tapi kalau tidak izinkan roh dan firman bekerja, yang kita lakukan, kita ikuti keinginan daging kita. Yang kita lakukan yaitu daging. Dan orang yang hidup dalam daging itu artinya orang yang tidak hidup dalam pertobatan. Sebab itu perlu pikiran kita membaca firman, belajar firman dan merenungkan firman. Berdoa Roh Kudus, hidupkan firman dalam hati saya. Supaya apa yang saya baca, apa yang saya dengar, apa yang saya renungkan itu hidup dalam saya. Nah kalau Roh Kudus itu dahsyat, kekuatannya dahsyat, ampuh. Kekuatan Roh Kudus dahsyat. Kalau dia bekerja dan kita izinkan dia bekerja dalam hidup kita, maka cara hidup kita tidak akan memiliki cara hidup yang sia-sia seperti orang yang tidak mengenal Allah. Cara kita hidup kita akan berubah. Karena apa? Roh Kudus. Jemaat Tuhan, sore hari ini, saudara, Injil Yohanes pasal 16 ayat 3, tolong ditampilkan. 13 bukan 13. Yohanes. Tetapi apabila ia datang, itu roh kebenaran, ia akan membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dari segala sesuatu yang didengarnya. Ya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberi kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus. Saudara, bagaimana cara kita tahu bahwa kita ini ada Roh Kudus dalam kita? Saudara, kita baca Efesus 1 ayat 13 dan 14. Surapan Efesus pasal 1. Dan di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan roh yang dijanjikan itu. Ketika kita percaya Tuhan sebagai juru selamat, di dalam kita sudah dimeteraikan roh. Ada roh. Tapi roh itu nggak akan bekerja dalam hidup kita. Akan mati kalau daging kita ini luar biasa. Kita tidak izinkan roh bekerja dalam kita. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadi kita milik Allah untuk memuji kemuliaan Allah. Jadi kita yang sudah percaya kepada Yesus, dalam kita ada roh. Tapi seringkali roh kalah. Roh gak bisa kendalikan, roh gak bisa pimpin. Karena yang memenuhi kita daging. Roh dan daging gak bisa bersama-sama. Kalau saudara izinkan Roh Kudus, izinkan roh daging itu keluar. Biarkan roh Allah yang bekerja. Roh ini yang akan membuat kita hidup dalam pertobatan. Firman yang kita dengar, roh itu menghidupkan. Dia akan mengajar kita ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran apa saja yang mencangkut tentang keselamatan, tentang kebenaran, itu akan diungkapkan oleh roh. Akan diteguhkan dan kita akan melakukan bukan dengan kekuatan kita, tapi kekuatan Allah. Sebab itu penting bagi jemaat.
untuk dipenuhi roh. Jangan sampai lupa hal ini. Jangan sampai saudara cuma menggebu-gebu kalau pada waktu setelah Yesus naik 40 hari Roh Kudus turun, saudara gereja itu penuh doa. Roh Kudus itu nggak tunggu nanti pada waktu ketuhanan roh. Setiap saat kita bisa dipenuhi roh, nggak tunggu 1 tahun 1 kali. Kalau 1 tahun 1 kali baru tunggu roh, itu kalau penuh. Kalau nggak juga penuh-penuh sampai kita tua. Kita perlu setiap hari. Sebab itu saudara harus punya cara hidup juga. Roh Kudus bisa bekerja sama dengan kita. Kita punya kemauan gak menyerah kepada roh itu. Seringkali kan kita masa bodoh. Biar aja nanti aja kapan. Jangan saudara. Kita harus punya prinsip. Saya mau hidup saya dipimpin roh. Kalau saudara punya kerinduan, Tuhan tahu. Karena ini memang janji buat saya dan saudara. Gak perlu tunggu nanti bulan April nanti ada ketuhanan roh. Nggak perlu, saat ini juga saudara bisa dipenuhkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu memenuhi saudara. Izinkan dia membawa terus hidup saudara. Izinkan setiap hari, setiap waktu, setiap menit dipimpin roh. Saudara kan merasakan satu perbedaan yang luar biasa. Orang dipimpin roh dan tidak. Betul. Roh itu yang akan mengendali. Dia akan mengingatkan. Dia akan membuat kita kuat melawan godaan. Dia akan membuat kita kuat untuk mengingat semua kebenaran firman. Dia akan membuat kita kuat untuk melawan semua apa yang ingin menghancurkan hidup kita. Itu roh. Saudara, betapa indahnya orang yang hidupnya dipimpin roh. Sebab itu jemaat Tuhan, kalau sore hari ini jemaat merasa kok hidup saya belum dipenuhkan Roh Kudus, berdoa kepada Tuhan. Karena ini janji buat saya dan saudara. Tuhan pasti berikan. Hal-hal seperti ini Tuhan pasti berikan. Tuhan, jangan saudara pikir Tuhan itu pelit. Enggak, Tuhan pasti berikan hal-hal seperti ini. Saya waktu ingin dipenuhkan Roh Kudus, saya punya kerinduan luar biasa dipenuhkan Roh Kudus. Setiap hari yang saya pikirkan kebenaran. Bagaimana cara hidup saya supaya saya dipenuhkan. Kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan selalu ada. Kerinduan untuk berdoa selalu ada. Kerinduan untuk beribadah ada. Kerinduan untuk melakukan firman Allah selalu ada di hati. Punya kerinduan yang luar biasa. Karena saya ingin supaya saya dipenuhkan roh. Ini yang membuat saya begitu mudah pada saat itu dipenuhkan Roh Kudus. Setelah saya terima Yesus, setelah saya mengenal kebenaran, setelah saya mendengar firman, setelah saya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, hidup saya punya kerinduan Tuhan. Saya ingin supaya hidup saya hanya menyenangkan Engkau, hidup dalam pertobatan. Dan saya mau Tuhan dengan kekuatan saya tahu saya nggak bisa, saya lemah. Sebagai anak muda lemah untuk hidup dalam kebenaran. Godaan begitu banyak. Tapi saya bukan karena kuat saya, tapi saya punya kerinduan yang luar biasa dalam setiap saat, setiap waktu. Saya rindu supaya Roh Kudus memenuhi saya. Dan benar, pada satu ketika Tuhan penuhkan saya dengan Roh Kudus. Dengan luar biasa betapa bahagianya saya, betapa indahnya saya ada dalam hadirat Allah. Saudara akan merasakan orang yang akan dipenuhkan Roh Kudus, hidupnya indah. Dia tidak mau berhenti untuk menyembah. Waktu doa rasanya nggak berhenti, sampai kapan mau berhenti nggak mau. Rasanya nggak mau karena ada dalam hadirat Allah. Orang kan nggak penuh roh, baru 2 menit sudah kaki gatal, udah kepala, udah lihat sini, lihat sana. Jam, kok lama sekali ya? Karena nggak dipenuhkan roh. Tapi orang yang dipenuhkan roh, luar biasa saudara. Sampai berapa jam saudara berdoa, saudara nggak akan terasa. Penting dan saudara akan jenuh. Nggak perlu saudara paksa-paksa beribadah, doa nggak perlu. Karena ada roh di dalam, dia yang akan bekerja, dia yang akan menggerakkan, dia yang akan membangkitkan semangat kita untuk berdoa, rindu berdoa, baca firman, beribadah. Gak perlu saudara mau ingatkan, walaupun gembala gak pernah besuk, seperti saya mungkin jarang besuk dan tidak pernah bisa mendatangi rumah saudara satu persatu. Kalau tiap hari saya muter satu gereja ini ke jemaat, jadi apa saya? Mulai dari pagi saya gak pulang-pulang sampai malam. Saya masuk keluar rumah. Kalau jemaat itu ada, kalau gak ada lagi keluar ketok-ketok gak buka pintu sampai 2 jam, repot lagi. Pindah ke rumah satu. Lalu dia gak buka, pindah ke rumah satu. Saya rasa kalau semua jemaat dewasa nggak perlu. Dengan sendiri dia punya kerinduan. Karena kan hubungan keselamatan itu gembala memang punya tanggung jawab bagaimana cara supaya jemaat itu bertumbuh dalam Tuhan. Tapi manusia juga terbatas. Jadi kalau ada di antar jemaat yang belum pernah saya pergi ke rumah, maaf ya jemaat. Saya ini juga sendiri. Apalagi kalau sudah lemah badan. Kan manusia seringkali lemah, punya kerinduan. Tapi tubuh ini seringkali lemah. Kalau sudah lemah badan saudara, saya mau berdiri tempat tidur tuh rasanya setengah mati. Tapi kalau
Tapi karena punya kerinduan yang luar biasa, saya harus lakukan. Ada jam doa saya harus lakukan. Saya baca firman, renungkan, belajar firman. Banyak yang saya harus lakukan. Tapi ada perlu-perlu yang saya perlu kunjungi. Saudara datang. Sebab itu kalau jemaat membutuhkan doa, telepon aja ke gereja kami, siap melayani. Gak usah sungkan. Jangan sampai ada yang katakan kok sudah sampai segini gak ada dari gereja besuk. Maaf saudara, kami seringkali gak mengerti kalau saudara pingin juga didatangin. Karena seringkali juga kan ada jemaat yang gak mau diganggu. Nanti takutnya kalau kita datang juga mengganggu. Tapi kalau saudara ingin, kami gereja siap melayani saudara sampai kapanpun. Karena memang itu tugas yang Tuhan sudah berikan kepada hamba-hamba Tuhan. Sebab itu jemaat hari-hari ini saudara, kalau saudara dipenuhkan Roh Kudus, gak perlu saya mau telepon, gak perlu saya mau ketemu, gak perlu saudara, karena Roh Kudus sudah mengunjungi saudara. Tuhan sendiri yang ada dalam hidup saudara, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita akan membangkitkan semangat kita untuk punya kerinduan untuk datang berdoa, datang beribadah. Jangan dipaksa-paksa, hitung-hitungan dengan Tuhan. Cukup 1 minggu 1 kali sudah rasa luar 2 jam pun, ini sudah 5:30. Dari jam 4, 1 jam setengah, lama banget ya. Payah tuh gereja itu terlalu lama, pindah aja gereja yang 1/2 jam. Kapan mau bertumbuh? Kapan mau bertumbuh? Gak bisa bertumbuh, kita gak bisa bertumbuh. Mestinya kita punya kerinduan untuk ketemu Tuhan itu lebih luar biasa. Kalau Roh Kudus ada, rasanya tuh kok belum waktunya sudah datang. Rindunya kok jam doa ya, kok ini baru hari ini ada mau datang doa. Mau pingin doa, tapi ada tengah mati mesti ingatkan 10 kali. Seringkali, Bu kok gak pernah datang? Iya, si sibuk. Saudara kerja cari uang, tapi keselamatan lebih penting dari itu. Amin. Itu lebih penting. Jangan menyesal. Jangan sampai menyesal nanti saudara katakan, kenapa saya gak diingatkan sama pendeta? Kok kenapa dulu ya? Pendeta itu kok cuma lewat-lewat, gak pernah ingatkan saya untuk doa dan untuk datang beribadah. Saudara, kami juga terbatas. Tapi kalau saudara dipenuhkan Roh Kudus, gak ada hamba Tuhan tuh, karena Roh Kudus akan bekerja dalam hidup saudara. Sebab itu penting saudara. Saudara, supaya kita hidup dalam pertobatan, saudara harus minta supaya Roh Kudus menuntun kita, supaya kita hidup dalam pertobatan. Lukas pasal 13 ayat 3 berkata, apa yang Yesus katakan Lukas 13. Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ini Yesus yang katakan. Kalau seandainya saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan, percaya Yesus diselamatkan, ngapain ini ayat ini ada? Itu Yesus yang katakan. Kalau nggak bertobat, jangan sampai kita binasa. Jadi kebinasaan itu akan kita alami kalau kita nggak bertobat. Jadi jemaat perlu bertobat. Paulus katakan dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 19. Karena itu Kisah Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadar dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Saudara kan ini jadi keselamatan dan pertobatan ini punya hubungan. Nggak ada yang penting saya percaya, nggak ada. Kisah Rasul 17 ayat 30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Jadi pertobatan itu penting. Bagaimana cara? Supaya kita hidup terus dalam pertobatan, izinkan firman dan Roh Kudus menyatu, menguasai hidup saya dan saudara, maka pasti saudara akan hidup dalam pertobatan. Karena pertobatan dan keselamatan ini gak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jangan bangga, saudara sudah percaya Yesus, jangan bangga terdaftar di salah satu gereja, itu gak pengaruh kalau kita gak bertobat. Hari ini yang saudara sudah mendengar firman Allah, bertobat. Kalau ada masih hal-hal yang jahat masih tersimpan di hati, hal-hal yang tidak berkenan masih tersimpan di hati, saudara berubah. Minta kekuatan Roh Kudus memampukan saudara untuk hidup dalam seluruh kebenaran. Amin. Tuhan memberkati.